Salam Pancasila. Di sini kita akan membicarakan pendidikan Pancasila kelas 11 bab yang pertama dengan pokok bahasan Pancasila. Dalam sub pokok bahasan kita saat ini adalah ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Pertama, kita akan membicarakan pengertian daripada ideologi yang terbuka. Kita akan angkat satu pendapat dari Alfian yang mengatakan bahwa ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Yang menjadi perhatian kita di sini dalam pengertian yang disampaikan Alfian adalah dinamika yang internal, itu yang pertama. Kalau dikatakan dengan dinamika dan internal, dinamika adalah perubahan perkembangan. Internal berarti perubahan perkembangan yang berasal dari dalam ruang lingkup itu sendiri. Perubahan perkembangan yang ada di dalam masyarakat suatu negara, di dalam ideologi itu sendiri. Yang artinya bahwa ideologi itu dapat berinteraksi secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman dan diikuti dengan perubahan perkembangan secara internal daripada masyarakat itu terhadap perkembangan zaman yang tadi. Hal ini dapat kita pahami bahwa ideologi terbuka itu adalah merupakan suatu ideologi yang selalu relevan terhadap perubahan perkembangan yang ada. Yang kedua, bahwa ideologi yang terbuka itu dapat mendorong perkembangan pemikiran yang baru daripada masyarakat itu untuk selalu mengikuti perubahan perkembangan dari masa ke masa secara aktual. Maka dapat kita katakan di sini bahwa di dalam ideologi terbuka selalu akan adanya atau muncul suatu dialog yang secara terus-menerus tentang nilai-nilai di dalam ideologi itu untuk disesuaikan dengan perubahan perkembangan zaman. Jadi dapat kita katakan bahwa suatu ideologi yang terbuka sifatnya adalah tetap, tetapi dia di dalam nilai pandangan pahamnya tidak stagnan, tetapi dia tetap nilai pandangan pemahamannya tetap mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Sehingga di sini dapat kita lihat suatu dikatakan sifat ideologi yang terbuka. Pertama, memberikan peluang untuk mengembangkan pemikiran baru. Jadi, ideologi yang terbuka bukanlah suatu ideologi yang sifatnya statis. Jadi, dia membuka diri terhadap perubahan yang ada, dia membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran yang baru, dia membuka diri terhadap dinamika-dinamika baru yang ada di dalam masyarakatnya itu sendiri. Yang kedua, bahwa ideologi terbuka itu membutuhkan dialog yang terus-menerus tentang nilai yang terkandung di dalamnya. Itu yang sudah kita katakan tadi, bahwa suatu ideologi yang terbuka memberikan suatu kesempatan dialog yang terus-menerus bagaimana
nilai itu atau pandangan itu atau paham itu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi dapat kita lihat di dalam sifat yang ketiga, dikatakan bahwa ideologi yang terbuka bukanlah ideologi yang dipaksakan dari luar. Artinya bahwa ideologi terbuka di dalam suatu negara bukanlah ideologi yang dicontoh dari negara lain, atau bukan suatu ideologi yang dimasukkan secara paksa dari negara lain kepada negara itu sendiri. Nah, itu bisa kita katakan merupakan sifat-sifat yang ada di dalam ideologi yang terbuka. Nah, salah satu di sana bisa kita katakan juga bahwa ideologi terbuka di dalam suatu negara adalah merupakan suatu ideologi yang dihasilkan dari konsensus masyarakat itu sendiri. Kenapa dikatakan suatu konsensus? Artinya, semua masyarakat itu bisa menerima ideologi tersebut tanpa melihat statusnya, tanpa melihat latar belakang kelompoknya, organisasinya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ideologi itu telah dibuat adalah berdasarkan kesepakatan bersama di atas perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain bahwa ideologi itu bisa mengikat, merangkum semua perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-ciri ideologi yang terbuka. Pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya seluruh masyarakat. Suatu ideologi dikatakan terbuka apabila ideologi itu dapat merangkum bagaimana kekayaan rohani di dalam keberagaman masyarakat itu sendiri. Apakah itu umpamanya kepercayaan, aspek religi, agama, dan lain-lain sebagainya. Ideologi itu bisa merangkum semua aspek rohani di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, merupakan kekayaan moral. Sehingga dikatakan bahwa ideologi itu merupakan kepribadian daripada masyarakat itu sendiri. Ideologi merupakan kekayaan moral dalam arti bahwa ideologi itu merupakan suatu ukuran, suatu patokan bagaimana perilaku, aspek moral daripada masyarakat yang dicita-citakan di dalam negara. Dan juga dikatakan bahwa ideologi terbuka merupakan kekayaan budaya seluruh masyarakat. Nah, artinya di sini bahwa ideologi itu adalah merupakan tatanan puncak seluruh budaya masyarakat yang ada. Berarti ideologi terbuka bisa diterima di dalam keberagaman budaya. Ideologi terbuka bisa masuk di dalam setiap budaya-budaya yang berbeda itu sendiri. Yang kedua, ciri-ciri ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara ataupun penguasa. Hal itu yang dikatakan tadi bahwa ideologi terbuka itu bersifat konsensus. Yang artinya bahwa ideologi terbuka bukan negara itu yang menetapkan, menentukan, membentuk, ataupun penguasa-penguasa tertentu. Tetapi ideologi terbuka berasal dari bawah, dari seluruh rakyat itu sendiri. Yang ketiga, isinya tidak langsung bersifat operasional. Maksudnya di sini bahwa ideologi itu bukan suatu aturan hukum yang sifatnya kaku, yang sifatnya statis, atau bisa dikatakan bahwa ideologi terbuka itu tidak berisi hal-hal yang menentukan apa yang tidak dan apa yang dapat dilakukan oleh rakyat tersebut. Tetapi ideologi terbuka adalah merupakan suatu paham, suatu pandangan, suatu filosofi yang menjadi dasar daripada semua hal-hal yang ada di dalam negara tersebut. Yang keempat, tidak pernah membatasi kebebasan bertanggung jawab masyarakat. Karena ideologi terbuka adalah merupakan suatu filosofi
suatu falsafah, suatu paham, suatu nilai yang sifatnya mendasar, maka ideologi terbuka itu tidak pernah membatasi kebebasan-kebebasan daripada masyarakat tersebut. Disinilah letaknya kelihatan dengan jelas bahwa ideologi terbuka itu adalah ideologi yang bersifat dinamis dan selalu membuka diri terhadap dialog-dialog di dalam masyarakat terhadap perkembangan atau perubahan. Yang kelima, bahwa ideologi menghindari pluralisasi atau perbedaan. Artinya, karena ideologi terbuka merupakan suatu paham, pandangan, filosofi, atau nilai dasar, di ideologi terbuka itu tidak pernah artinya ideologi terbuka tetap mengakui adanya perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, mengakui adanya perbedaan, menerima adanya perbedaan sebagai bagian daripada internal suatu negara. Di sini bisa kita ambil suatu kesimpulannya ideologi terbuka, bahwa ideologi terbuka disebut apabila dapat menerima bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan nilai-nilai dasarnya. Itulah kira-kira kesimpulan yang bisa kita buat pengertian daripada suatu ideologi terbuka. Sekali lagi, ideologi terbuka disebut apabila bisa menerima bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Nah, di sini kita akan melihat tentang ideologi yang tertutup. Karena ada ideologi terbuka, maka ada ideologi yang tertutup. Ideologi yang tertutup adalah ajaran, merupakan suatu ajaran, pandangan, ya, ajaran bentuk pandangan hidup yang bersifat mutlak. Artinya, pandangan atau ajaran tersebut sifatnya mutlak untuk dilakukan, diterima oleh masyarakat. Tidak bisa menolak ketetapan yang ada di dalam suatu ideologi yang tertutup tersebut. Kemudian dikatakan bersifat dogmatis dan kaku. Jadi artinya di sini bahwa dia itu merupakan suatu paham ataupun filosofi yang sifatnya statis dan tidak bisa dirubah. Biarpun umpamanya dia sudah berhadapan dengan perubahan-perubahan perkembangan zaman, tetapi dia tidak bisa berubah dan sifatnya statis. Dan ideologi itu merupakan suatu ukuran yang pasti, tetap terhadap perubahan dan perkembangan yang ada. Di mana nilai-nilai dan tujuannya ditentukan oleh penguasa atau elit politik tanpa berasal dari konsensus masyarakat. Nah, mengapa demikian? Dia bersifat kaku karena pembuat ideologi itu, ya, atau pembuat pandangan itu, atau pembuat paham filosofi ataupun nilai-nilai tersebut adalah berdasarkan keinginan dan bahkan bisa berdasarkan kepentingan daripada si pembuat ideologi itu sendiri. Kemudian bisa kita katakan di sini bahwa ideologi tertutup bukanlah cita-cita yang ada di dalam kehidupan masyarakat atau negara itu sendiri, tetapi cita-cita dari sekelompok yang digunakan sebagai pedoman untuk mengubah masyarakat dan negara tersebut. Nah, ini jelas merupakan suatu hal yang dapat kita lihat di dalam ideologi tertutup, bahwa ideologi tertutup adalah suatu ideologi yang dibuat oleh kelompok atau orang tertentu, bukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi dibuat secara perorangan atau kelompok, bukan merupakan suatu hasil konsensus. Berarti cita-cita di dalam ideologi bukan cita-cita yang diharapkan oleh masyarakat, bukan cita-cita yang menjadi tujuan masyarakat, tetapi berisi cita-cita tujuan dari kelompok yang membuat ideologi itu sendiri.
Tetapi di sini cita-cita di dalam ideologi itu, cita-cita yang dibuat oleh orang atau kelompok pembuat ideologi tadi diwajibkan dilakukan untuk mengubah masyarakat di dalam negara. Jadi, ideologi itu sebagai alat mengubah masyarakat negara itu untuk cita-cita atau tujuan si pembuat ideologi itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat sifat di dalam ideologi tertutup. Pertama, paham, filosofi, ataupun nilai di dalam ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip moral yang lain. Artinya, ideologi tertutup adalah suatu ideologi yang tidak bisa dibandingkan dengan ideologi yang lain. Ideologinya tertutup, maka negaranya tertutup, dan masyarakatnya harus tertutup. Sehingga ideologi itu tidak bisa dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang lain. Ideologi itu tidak bisa bersifat dinamis terhadap perubahan ataupun perkembangan zaman yang ada. Yang kedua, isinya bersifat dogmatis dan a priori. Bahwa di sini ideologi yang tertutup merupakan suatu paham-paham yang mungkin bisa tidak dipercayai oleh masyarakat tersebut. Atau ideologi yang tertutup tersebut merupakan suatu ideologi yang jauh dari harapan masyarakat. Yang ketiga, tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Nah, di situ tadi yang dikatakan bahwa ideologi yang tertutup itu pada dasarnya bersifat statis, bersifat tetap, tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dilakukan inovasi-inovasi terhadap pengalaman-pengalaman sosial suatu negara, terhadap pengalaman-pengalaman sosial suatu masyarakat. Yang keempat, kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai atau prinsip moral yang lain. Nah, itu merupakan sifat-sifat yang ada di dalam ideologi yang tertutup. Nah, sekarang kita akan melihat ciri-cirinya. Pertama, ideologi tertutup tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret dan operasional. Jadi, suatu ideologi yang tertutup pada dasarnya berisi hal-hal yang sifatnya operasional, atau bisa dikatakan mengatur, menentukan apa yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Ideologi tertutup yang kedua adalah merupakan cita-cita satu kelompok saja. Nah, itu makanya suatu ideologi tertutup merubah masyarakat itu untuk kepentingan kelompok pembuat ideologi itu sendiri. Tidak bersumber pada masyarakat, tetapi pada pikiran-pikiran para elit yang dipropagandakan kepada masyarakat. Itu yang kita katakan tadi bahwa suatu ideologi tertutup bukan merupakan hasil konsensus dari suatu masyarakat. Bukan merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Bukan merupakan wujud nilai-nilai di dalam masyarakat. Bukan merupakan realisasi daripada budaya masyarakat. Bukan merupakan cita-cita masyarakat, tetapi merupakan pemikiran para elit atau cita-cita para elit yang dipropagandakan kepada masyarakat untuk dilakukan. Yang keempat, ideologi menentang tradisi. Nah, itu yang kita katakan tadi, karena ideologi itu tidak berasal dari masyarakat, berarti ideologi tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Dan bahkan suatu ideologi tertutup bisa bertentangan dengan nilai budaya masyarakat yang ada. Jadi ideologi itu akan menentang tradisi yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, demi ideologi masyarakat wajib melakukan berbagai pengorbanan. Ideologi tertutup menuntut
pengorbanan dari masyarakat, baik itu pengorbanan secara rohani, baik itu pengorbanan secara moral, baik itu pengorbanan secara budaya. Nilai rohani masyarakat bisa hilang, nilai moral masyarakat bisa hilang, nilai budaya masyarakat bisa hilang demi mempertahankan satu ideologi. Yang keenam, masyarakat harus patuh dan taat terhadap ideologi. Di dalam masyarakat ideologi tertutup, masyarakat yang mempermasalahkan ideologi negaranya dianggap merupakan musuh daripada negara itu sendiri. Masyarakat yang tidak patuh terhadap ideologi negara di dalam negara tertutup bisa dianggap merupakan suatu pengkhianatan terhadap negara itu sendiri. Maka, rakyat harus patuh dan taat terhadap ideologi. Yang ketujuh, ideologi tertutup memiliki ciri-ciri totaliter keseluruhan tanpa memberikan ruang kepada rakyat itu untuk mengembangkan pemikiran, tanpa memberikan ruang kepada masyarakat itu untuk bersifat dinamis, tanpa memberikan ruang kepada masyarakat itu menyelaraskan perkembangan kehidupan cita-cita terhadap ideologinya sendiri. Nah, demikian pembahasan kita tentang ideologi yang terbuka dan ideologi yang tertutup.